Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga hari ini selalu sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan pada mata pelajaran KD 3.20, yaitu tentang keamanan database dalam halaman atau aplikasi website. Keamanan database dalam halaman website itu biasanya digunakan menjadi 3 kriteria. Yang pertama yaitu keamanan dalam berupa untuk menjaga keamanan di database dengan membuat seaman mungkin database itu sehingga ketika diakses tidak terjadi hal-hal yang bisa dimasuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam proses login maupun yang lainnya, khususnya dalam hak akses dari aplikasi tersebut. Hal itu maka biasanya diatasi dengan melakukan hashing atau encryption dari sebuah password dengan teknik function yang sudah ada di situ. Yang kedua yaitu keamanan dalam hal bagaimana seorang oknum hacker itu tidak masuk ke dalam halaman secara langsung menuju ke file-file, sehingga file-file itu tidak bisa diterobos oleh hacker tersebut. Maka dipasanglah dengan yang namanya sebuah perintah session, sehingga hacker tidak bisa langsung masuk melalui server yang ada atau hosting yang ada di dalam website kita dengan memasangkan beberapa coding yang sekiranya bisa menolak, sehingga file-file yang ada tersebut tidak bisa ditembus oleh seorang hacker. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu dengan cara memasang di manajemen hostingnya itu sendiri dengan mengatur dan men-setting beberapa hal yang ada di server, sehingga seorang hacker tidak bisa masuk ke dalam server tersebut dan mengambil file-file yang ada di website kita. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang keamanan database. Selanjutnya kita akan coba langsung mempraktekkan dari apa yang saya jelaskan di depan tadi. Baik, kita masuk pada menunjukkan pada kalian bagaimana konsep dari keamanan database. Yang pertama tadi adalah konsep keamanan pada waktu kita menggunakan hashing atau inskripsi pada sebuah database. Awal dulu kalian sudah pernah mencoba bagaimana sih membuat hashing yang ada di database kita, karena seorang hacker itu selain bisa menghancurkan tampilan, dia juga bisa menghancurkan sebuah database. Terus yang ketiga yaitu dia menghilangkan semua file yang ada di hosting kita. Itu konsep menghancurkan sebuah hacker, itu semacam itu. Kita akan coba bagaimana sih menjaga dari database kita agar tidak bisa dibuka. Pada prinsipnya database itu kalau dalam proses pemasangan username dan password kita tidak tepat, maka seorang hacker itu akan bisa memasuki website kita. Oleh karena itu kita sering dijelaskan bahwa dalam memasang sebuah username dan password itu harus dalam gabungan antara huruf dan angka, di mana beberapa angka atau salah satu angka atau beberapa huruf atau salah satu huruf itu harus terdapat huruf kapital atau huruf besar maupun huruf yang bertipe simbol. Bisa menggunakan
add, bisa menggunakan tanda seru, ataupun menggunakan berbagai macam yang ada di karakter-karakter yang ada di keyboard. Itu dalam pembuatan password, sehingga seorang hacker itu tidak akan bisa menembus karena tidak bisa mengidentifikasikan dari password tersebut. Yang kedua, password tidak boleh pendek. Makanya selalu disarankan yaitu password minimal standarnya yaitu 8 karakter. Terus selanjutnya adalah yang ketiga, password harus merupakan sebuah isian yang tidak boleh misalnya tanda hal-hal yang sensitif, misalnya tanggal lahir kita, kemudian misalnya hal-hal yang berhubungan dengan alamat rumah, nama kita, karena hacker akan bisa mengidentifikasikan dari hal-hal tersebut, atau bahkan nomor telepon kita. Itu tidak boleh. Jadi password itu adalah hal-hal yang memang unik, yang sekiranya mudah diingat namun tidak bisa diperkirakan atau diidentifikasikan oleh seorang hacker. Itu dari sisi bagaimana menginput sebuah password. Selanjutnya, ketika kita proses menginput sebuah password sudah berhasil dengan password yang unik tadi, maka haruslah password tersebut kita beri function. Jenis function dalam algoritma inskripsi itu sangat banyak sekali, tapi untuk level kalian yang anak SMK itu cukup kalian ketahui satu saja, yaitu dengan function MD5, di mana function MD5 ini digunakan untuk mengacak nama password tersebut menjadi huruf heksadesimal yang sudah kalian pelajari materi di sistem komputer kelas 10 dahulu, yaitu merubah huruf menjadi sebuah bilangan heksadesimal, yaitu gabungan dari huruf dan angka yang terdiri dari 14 digit bilangan heksadesimal, sehingga seorang hacker tidak akan bisa membaca. Walaupun dia bisa masuk ke database kita, dia tidak bisa membaca password kita sebagai administrator. Beda kalau kita tidak menggunakan MD5, maka yang bisa kalian lihat di bawah ini passwordnya adalah dot. Sedangkan yang bagian administrator kita menggunakan teknik MD5 sehingga tidak bisa dibaca oleh seorang hacker. Nah, itu perbedaannya. Sehingga seorang hacker tidak bisa menggunakan hak akses dari seorang administrator, karena administrator memegang, sudah saya jelaskan kemarin, dia sebagai super admin, dia memegang semua hak akses dari semua aplikasi ini. Nah, dari proses password yang bentuknya MD5 ini, maka bagaimana sih seorang coding nanti bisa membaca ini menjadi password biasa seperti huruf kalimat karakter? Maka dalam perintah login, di proses loginnya ada perintah yang fungsinya yaitu membaca. Dia membaca dengan perintah inscript password MD5 $post password. Artinya apa? Dia itu mengkonversi, artinya mengkonversi sebuah perintah bilangan heksadesimal dalam kumpulan karakter menjadi
karakter normal. Maksudnya karakter normal itu bagaimana? Yaitu sebuah karakter yang bisa dibaca oleh manusia. Itu karakter normal. Jangan kalau hexadesimal tuh orang yang tidak pernah belajar hexadesimal tidak akan paham. Nah, itu untuk penjelasan saya di bagian keamanan database yang fungsinya atau posisinya itu menjaga password dari seorang administrator sehingga tidak bisa dibaca oleh seorang hacker. Baik, kita masuki penjelasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara menjaga file-file kita agar tidak dimasuki oleh seorang hacker, yaitu dengan cara memberikan perintah session dari website kita di file-file yang kita pasang, sehingga seorang hacker walaupun bisa masuk ke server, maka dia bisa dijaga dengan perintah session tersebut. Saya beri contoh satu aja, yaitu tentang letak dari perintah session. Misalnya letaknya di indeks ini. Bisa kalian lihat di sini ada perintah PHP session start, artinya sebuah sesi dimulai, dimana di situ ada perintah if not, pakai tanda seru ya. If not bacanya if not is set session username, artinya jika dia tidak terekam sebagai sebuah username, artinya dia melakukan gerakan langsung tembak. Misalnya langsung kita mengetikkan addressnya dari browser, itu maksudnya seperti itu, dia dianggap sebuah perintah ilegal dari sebuah browser dengan masuk perintah langsung tanpa melalui login, maka dia akan langsung ditolak dengan perintah header location index, artinya dia dikembalikan lagi ke dalam perintah indeks sebelumnya, masuk ke dalam perintah login, dia akan ditolak login. Else, maka dia session itu jika dia memasuki sebagai login, maka dia akan terekam username-nya di sini. Kita akan buka pada perintah loginnya, yaitu di indeks yang login ya. Nah, di sini saya beri perintah yaitu session start if is set. Artinya apa? Jika dia mendapatkan atau menerima sebuah perintah login, maka jika dia dipaksakan untuk melakukan perintah login tersebut karena dia sudah menerima ya dari penolakan dari depan tadi, maka dia akan menuju ke halaman web 404, artinya dia sudah ditolak dan sessionnya tidak berlaku lagi. Dia akan hilang session ini kecuali dia keluar dari browser. Kita akan coba buktikan. Oke. Baik, kita coba masuk secara manual. Misalnya seorang hacker pengen masuk secara manual dengan mengetikkan addressnya di file-file di administrator _ indeks misalnya .php. Saya pengen coba langsung menerobos melalui browser, maka bagaimana hasilnya? Dia akan langsung ditolak, dia tidak bisa karena ada perintah tadi. Sehingga dari hal-hal seperti itu kalian sudah memahami bahwa kita tidak bisa masuk secara langsung ke dalam sebuah website dengan cara paksa melalui address browser. Sekarang kita coba masuk ke di sini.
dengan menggunakan login. Ya, ini cara masuk secara legal atau secara benar. Tapi ketika kita keluar secara tidak legal, keluar secara legal atau tidak benar, maka dia akan juga ditolak, karena ketika kita sudah masuk maka kita sudah dikunci, kita tidak bisa keluar seenaknya. Artinya kalau kita sudah masuk dalam sebuah rumah, tidak bisa kita tidak tiba-tiba keluar dari rumah lewat jendela. Maka ketika kita back, maka ada perintah 404. Artinya memang kita sudah dikunci di situ dan kita tidak akan bisa berhasil. Dan ini tidak akan bisa dibuka kalau kita ketikkan seperti ini. Dia akan terus terkunci terus sampai kita akhirnya hanya harus menutup browser ini dan membuka browser baru, sehingga seorang hacker tidak akan bisa masuk seenaknya atau keluar seenaknya dari website atau aplikasi kita. Baik, demikian untuk penjelasan dari keamanan database untuk proses menggunakan session. Untuk penjelasan dari yang ketiga, bagaimana sih keamanan di web hosting, maka akan saya bahas nanti ketika kita akan mulai belajar mengupload dari aplikasi yang kita buat sekarang ini. Baik, kita akan coba langsung praktek untuk melanjutkan dari aplikasi buku induk kita, dimana tema kali ini di LK11 yaitu bagaimana membuat sebuah form untuk tahun ajaran atau tahun pelajaran, baik itu CRUD lengkap, secara lengkap ya, untuk tahun ajaran atau tahun pelajaran. Kita coba demonya terlebih dahulu. Ya, sama seperti sebelumnya, demonya seperti ini. Kita masuk ke buku induk, kemudian kita masuk ke dalam administrator, kemudian di sini kalian harus lihat di menu bahwa di menu ini kita bisa lihat ada tambahan yaitu tahun ajaran dan semester. Kita akan coba membahas satu persatu untuk tahun ajaran dan semester ini. Kita coba membahas dari tahun ajaran, dia letaknya di master program tadi ya. Tahun ajaran ini untuk mengisi tahun ajaran dari sebuah buku induk dari sekolah. Misalnya saya masukkan di sini tahun ajaran 2018, 2019, 2019, 2020, 2021, 2022 dan seterusnya nantinya. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena dalam setiap aplikasi di manajemen sekolah, tahun ajaran itu sangat penting, karena sebuah pembelajaran itu dimulai dari bulan Juli sampai bulan Juni lagi, setiap tahunnya dimulai dari tahun ajaran yang berbeda. Prosesnya sangat simpel aja. Di sini ada input data tahun ajaran, kemudian kita simpan, kemudian di bawah sini ada update dan delete, dan semuanya ini sudah bisa digunakan atau dijalankan. Selanjutnya kita akan coba membahas semester. Ya, begini tampilan semesternya. Tampilan semester itu mirip persis dengan tampilan tahun ajaran, cuman di sini ada kata-kata semester. Kemudian di sini nanti reportnya ada, karena semester di SMK ini atau di SLTA itu ada 6 semester, karena kita sampai dari kelas 10 sampai kelas 11, jadi satu semesternya itu 6 bulan, sehingga kita cuma menginputkan maksimal 6 semester saja. Semester 1, 2, 3, 4,
6 dan di sini ada tombol update sama delete apabila kita membutuhkan revisi atau editing untuk merubah maupun menghapus semester tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke coding. Nanti akan kalian lihat dan perhatikan dengan seksama. Ya, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya sangat simpel sekali dan sudah sering kalian lakukan. Kita masuk ke C, masuk ke exam, kemudian masuk ke htdocs, kemudian kalian masuk ke buku induk, dan selanjutnya adalah melakukan desain yang ada di admin ini dengan cara mengkopikan folder yang namanya mata pelajaran ini, ya, folder yang namanya mata pelajaran, kemudian kalian copy dan kalian paste sebanyak 2 kali sehingga muncul mata pelajaran copy 2 dan mata pelajaran copy. Kemudian kalian rename menjadi semester dan tahun ajaran. Setelah itu kalian harus mengedit misalnya dari semester dulu kita edit, kita rename, misalnya yang tadi adalah konten mata pelajaran, kita rename menjadi konten semester, kemudian konten update mata pelajaran kita rubah menjadi konten semester, update semester, indeks dibiarkan, report mata pelajaran kita rename menjadi report semester, dan yang terakhir adalah template mata pelajaran kita rename menjadi template semester. Kalau sudah, kita menuju ke tahun ajaran. Setelah kita rename tahun ajaran ini tadi, kita masuk ke dalamnya. Di sini ada konten mata pelajaran, kita rubah, kita rename menjadi konten tahun ajaran. Kemudian konten update mata pelajaran kita rubah menjadi konten update tahun ajaran. Kemudian indeks dibiarkan saja, reportnya yaitu report mata pelajaran kita rename menjadi report tahun ajaran, dan yang terakhir yaitu template tahun ajaran, template mata pelajaran kita rubah menjadi template tahun ajaran. Ya, itu konsep sederhana dalam bagaimana kita membuat sebuah page di dalam web, khususnya dalam membuat page dari semester sama tahun pelajaran. Selanjutnya kita akan coba membuat database. Jangan lupa examnya kalian nyalakan terlebih dahulu karena tidak akan bisa jalan kalau examnya tidak dinyalakan, baik itu di Apache maupun di MySQL-nya atau MySQL-nya. Kita masuk ke dalam database, kita ketikkan localhost, masuk ke phpMyAdmin. Setelah itu kita masuk ke database sekolah, kita akan membuat tabel baru, kemudian kalian beri nama tabel tersebut menjadi semester yang ada di sini. Terus kolomnya ada 3 saja yang kita butuhkan, dan bagaimana strukturnya, maka strukturnya bisa kalian lihat di sini di semester. Di sini cukup 2 saja, misalnya yaitu nama fieldnya yaitu id underscore semester, dia sebagai primary key dan dia sifatnya sebagai auto increment atau AI. Kemudian dia tipenya adalah integer, ukurannya 11. Kemudian di semester yaitu dia adalah tipenya varchar, di mana ukurannya 10. Kemudian dia tidak sebagai primary key. Kalau sudah, kita simpan atau kita save, maka jadilah tabel baru dengan nama semester. Selanjutnya kita membuat tabel baru lagi, di sini diklik, kemudian diberi nama tahun ajaran, di mana tahun ajaran ini strukturnya yaitu dengan 2 field aja, yaitu id underscore tahun ajaran
dengan tipenya sebagai primary key, kemudian dia adalah tipe datanya adalah integer dan ukurannya 11, dan ekstranya yaitu auto increment atau AI. Yang kedua yaitu tahun ajaran. Tahun ajaran ini dia tipe datanya adalah varchar 10 dan dia tidak primary key. Kalau sudah ditekan save, maka dari itu dua tabel semester dan tahun ajaran sudah bisa kita buat dan kita dapatkan. Baik, terima kasih. Itu untuk pembuatan tabel di database sekolah. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Kita akan coba mendesain di codingnya. Kita akan coba mendesain di semester terlebih dahulu. Otomatis page untuk semester sudah terbentuk di sini ya. Kita akan coba masuk ke theme index dulu, indeks semester yang tidak perlu saya hapus dulu biar nggak bingung. Ya, di sini indeks semester mirip dengan yang lain-lainnya karena kita tinggal mengcopy sebelumnya. Hal yang paling penting di sini adalah menunya. Menunya harus kalian tambah. Di sini adalah pada bagian bawah ada dua, yaitu tahun ajaran dan semester. Jadi ini tidak boleh tidak dipasang. Dan untuk bagian kanan yang kita bahas semester, maka titik-titiknya tidak ada. Sedangkan yang tidak kita bahas harus ada titik-titiknya di sini. Itu yang harus diingat-ingat. Oke. Selanjutnya ke bawah tidak ada yang dirubah. Tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian kita masuk ke bagian kotaknya di sini. Sehingga bisa bentuk kotak warna-warni, maka kalian harus mengkopikan dari data kelas ini, dikopikan menjadi dua, yaitu kalian ganti menjadi data tahun ajaran dan data semester. Nah, ini ada dua double ini, saya hapus saja. Ya. Iya. Ya. Ya, jadi ada dua, data tahun ajaran dan data semester. Ini fungsinya untuk menampilkan kotak berwarna-warni yang ada di aplikasi kita. Kalau sudah, kita masuk ke template karena tidak ada lagi yang di bawahnya yang dirubah. Kita tutup aja ini, kita masuk ke template. Di template pada prinsipnya sama yang ada di indeks tadi, dimana kita tambahkan dua perintah ini, yaitu tahun ajaran dan semester, dimana di bagian semester titik-titiknya tidak boleh dipasang. Nah, kemudian untuk bagian bawah ada perintah tambahan yang ada di sini, dimana di situ perintahnya adalah untuk memasukkan fungsi get pada aksi, dimana kalau aksinya disimpan itu akan muncul konten semester, kalau aksinya awal akan muncul konten semester, kalau aksinya update akan muncul konten update semester, dan aksinya delete dia akan muncul konten semester. Nah, itu harus kalian perhatikan untuk perintahnya ini, dan tidak boleh ada coding yang terlewat. Kalau sudah disimpan, kita masuk ke konten semester. Di konten semester, untuk menampilkan tampilan seperti yang ada di layar tadi, maka di sini kalian harus perhatikan perintah form actionnya, yaitu menuju ke proses semester. Ya, menuju ke proses semester. Kemudian di sini kalian membuat formnya, harus inputnya adalah name-nya adalah semester dan perintah labelnya juga semester. Kemudian di bagian bawah untuk munculkan tombol simpan, bisa kalian lihat di sini adalah tombol simpan dengan name-nya adalah simpan. Dan untuk reportnya bisa kita munculkan di samping kanan, yaitu dengan perintah report data seperti itu tadi.
Ya, kalau sudah kalian simpan. Kemudian untuk konten update, tinggal kalian mungkin kopikan dari konten semester dan kalian tambahkan beberapa hal di sini, khususnya adalah perintah up semester dan update data. Yang tadinya input data jadi update data kita rubah, dan menambahkan satu hal, yaitu di sini ada ID semester bersama inputnya adalah kita beri nama ID. Sedangkan yang di bawahnya sama seperti yang tadi di konten semester, yaitu ada name semester dan lain sebagainya, serta tombol yang tadinya simpan dirubah menjadi update dan namenya adalah update. Kemudian yang terakhir yaitu untuk report. Untuk report di sini harus kalian rubah nama-namanya, ada ID semester, ada semester, dan yang tidak perlu dihapus saja. Kemudian require-nya kalian panggil. Kemudian kita buat report di sini dengan perulangan while, di mana fieldnya adalah ID semester dan semester. Sedangkan untuk aksinya yaitu dengan perintah jika update maka dia akan menuju ke template semester aksi update. Tapi kalau dia delete maka dia akan menuju ke controller proses semester pada aksi delete. Nah, itu untuk mendesain di semester. Sekarang kita akan coba mendesain yang ada di tahun ajaran. Pada prinsipnya sama persis. Kita akan coba dari indeks dulu. Indeks itu yang kita rubah tadi adalah bagian dua hal ini, tahun ajaran dan bagian semester. Cuman karena kita membahasnya tahun ajaran maka titik-titiknya kita hapus dan dipasang titik-titiknya di semester. Nah, kemudian bagian bawah tidak ada perubahan sama sekali. Yang berubah yaitu kita tambahkan dengan kotaknya saja. Ada data kelas. Nah, ini kita tambahkan dengan data semester. Kita ubah misalnya di sini orange menjadi green. Ya. Nah, ini untuk memunculkan kotak-kotak yang ada di menu dari tahun ajaran. Kalau indeks sudah semuanya disimpan, kita akan menuju ke template. Di mana template ini kita akan membahas tentang tampilan yang ada di templatenya. Pada prinsipnya sama seperti di indeks tadi, dimana kita tambahkan dua hal ini, tahun ajaran dan semester, dimana titik-titiknya yang kita pasang di semester dan yang di template tidak perlu kita pasang titik-titik. Kemudian kita geser ke bawah di bagian template ini di tahun ajaran, dimana aksinya antara lain aksi awal, aksi simpan, ada aksi delete dan update, dimana kita rubah konten-kontennya menjadi konten tahun ajaran, dan konten update tahun ajaran. Nah, ini tolong diperhatikan codingnya dengan seksama, tidak boleh ada yang tertinggal. Setelah itu kita akan masuk ke konten tahun ajaran. Konten tahun ajaran bisa kalian lihat di sini, dimana di sini kalian pasang namanya rubah menjadi tahun ajaran dan input data tetap. Kemudian di bawah sini tahun ajaran, namenya dirubah menjadi tahun. Kemudian di bawah kita menggunakan perintah simpan, ya, dimana namenya adalah simpan. Sedangkan untuk reportnya bisa kalian lihat di sini tahun ajaran dan report data. Kemudian tombol cetak di sini akan menuju ke report tahun ajaran, sama seperti di semester tadi. Jadi tolong nanti codingnya dilihat dengan sesama dan diulang-ulang kalau biar tidak bingung. Selanjutnya kita menuju ke konten update.
Kalau konten update ini pada prinsipnya sama dengan konten tahun ajaran, tinggal kita tambahkan di sini. Dia akan form actionnya menuju ke controller tahun ajaran sama, cuma ditambahkan ID tahun ajaran karena untuk mengedit. Kemudian di sini ada tahun ajaran dan seterusnya sampai perintah akhir. Kalau sudah, kalian pastikan tidak ada yang tertinggal di coding ini, kemudian kalian simpan. Selanjutnya kita menuju ke report tahun ajaran. Ke report tahun ajaran ini pada prinsipnya sama dengan tahun ajaran tadi, di mana kita rubah judulnya dengan ID tahun ajaran, kemudian aksi tahun ajaran dan aksi. Kemudian terdapat query dan di dalamnya ada field perintah untuk ID tahun ajaran dan egonya adalah tahun ajaran. Dimana untuk aksi update yaitu menuju ke template tahun ajaran aksi update, dan kalau delete menuju ke proses tahun ajaran aksi delete. Ya, demikian untuk proses mendesain dari 2 page yaitu semester dan tahun ajaran. Apabila kalian merasa kesulitan, maka silakan diulang-ulang video pada bagian ini. Terima kasih. Ya, untuk yang terakhir ini kita akan coba membuat proses, baik itu proses dari tahun ajaran maupun semester serta eksekusinya bagaimana. Caranya sangat mudah sekali. Kalian harus masuk ke C, kemudian masuk ke exam, masuk ke htdocs, masuk ke controller, masuk ke buku ini dulu ya, maaf. Kemudian masuk ke controller, kemudian di sini ada berbagai macam, kemudian kalian copy paste proses mata pelajaran ini. Setelah di copy paste, di paste menjadi 2, yaitu nanti akan muncul proses mata pelajaran 1 dan mata pelajaran 2. Kemudian kalian rename menjadi proses underscore semester dan proses underscore tahun ajaran, jadi ada 2. Sekarang setelah itu kita coba buka di controllernya. Di semester perintahnya cukup simpel aja, dimana kalau dia isetnya sebagai simpan, maka require-nya adalah memanggil eksekusi dan kemudian masuk ke function simpan semester. Begitu seterusnya untuk update semester, dan untuk delete semester. Jadi tolong coding ini diperhatikan dengan baik-baik dan seksama. Kalau merasa bingung tolong diulang-ulang. Ini untuk proses semester. Selanjutnya adalah untuk proses tahun ajaran. Prinsipnya sama, yaitu tinggal kita rubah pada functionnya, yaitu simpan tahun ajaran, update tahun ajaran, dan delete tahun ajaran. Jadi tinggal di kopas aja dan dirubah sedikit pada perintah-perintah functionnya. Kemudian dua-duanya kalian simpan sehingga proses tahun ajaran dan semester sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat eksekusi. Berarti kita ada 6 function di sini. Maka caranya gimana? Tinggal kita kopikan dari function-function di atasnya. Tinggal kita kopikan function-function di atasnya sehingga kita bisa membuat kita kopikan function di atasnya sehingga kita kopikan function simpan tahun ajaran, function update tahun ajaran, function delete tahun ajaran, kemudian function simpan semester, function update semester, dan delete semester. Kita coba bahas satu persatu. Untuk simpan tahun ajaran yang dijadikan postingnya atau postnya yaitu tahun, kemudian kita panggil require-nya untuk config, kemudian kita insert into di tabel tahun ajaran, dimana fieldnya adalah ID tahun ajaran dan tahun ajaran, dan valuesnya adalah 0 untuk auto incrementnya dan tahun.
Kemudian jika dia perintahnya save, maka data berhasil muncul pesan data berhasil disimpan, di mana dia akan menuju ke template tahun ajaran aksi simpan. Dan dia jika gagal, maka dia akan kembali menuju otomatis ke tahun ajaran aksi simpan. Selanjutnya untuk update ini saya menggunakan dua postingan, yaitu ada dua, yaitu sebagai ID dan sebagai tahun, dimana require-nya memanggil config dan update-nya yaitu menggunakan mengupdate tabel tahun ajaran. Yang diupdate apa saja, yaitu tahun ajaran itu sendiri, dimana where-nya yaitu ID tahun ajaran sama dengan ID. Jika berhasil di update, maka dia akan menuju ke template tahun ajaran. Jika gagal dia juga akan menuju ke template tahun ajaran. Kemudian di delete, yang kita request, yang kita panggil yaitu ID-nya yang kita pilih tadi. Kemudian kita masukkan ke variabel ID, kita panggil config melalui require juga. Kemudian perintah delete-nya adalah delete from tabel tahun ajaran, di mana ID tahun ajaran sama dengan ID. Jika berhasil, maka data berhasil dihapus. Jika gagal, dihapus. Simpan semester. Untuk semester pada prinsipnya sama seperti tahun ajaran. Yang perlu kalian perhatikan adalah pada proses query-nya di sini. Insert into, mana apa saja fieldnya, tolong jangan sampai salah, dan values-nya jangan sampai salah. Ini yang penyebab error. Jika berhasil disimpan, maka dia akan menuju ke template server semester, dan jika gagal dia akan menuju ke template semester. Untuk update juga sama. Pada prinsipnya yang harus kalian perhatikan adalah query-nya di sini. Update semester, di mana semester kemudian berdasarkan where-nya berdasarkan ID, dan jika berhasil dia akan menuju ke template semester, jika gagal menuju ke template semester. Terus yang terakhir yaitu delete semester. Pada prinsipnya sama seperti di atas. Yang perlu kalian perhatikan adalah query-nya di sini. Query-nya adalah delete from semester, di mana ID sama dengan ID semester. Jika berhasil dihapus, maka dia akan menuju ke template semester, dan jika tidak berhasil dihapus, maka dia akan menuju ke template semester juga. Nah, tolong coding function ini, baik itu functionnya semester maupun tahun ajaran, kalian lihat berulang-ulang kali, jangan sampai ada yang terlewat, sehingga coding kalian tidak terjadi error. Ya. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kemudian seperti biasa, hasil kerja kalian kamu buat demo program, kemudian kamu kirim 7 hari dari sekarang melalui Google Classroom kalian masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.